Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kelas Online bareng aku Aulia Ritonga. Video kali ini menjawab pertanyaan salah satu dari penonton Kelas Online. Yang pertanyaannya begini, gimana caranya mencari supplier yang baik di Shopee untuk barangnya kita jual kembali kepada customer kita? Bila kalian punya pertanyaan yang sama, yuk simak video ini selengkapnya. Sebelum kita masuk ke tutorial cara mencari supplier yang baik di Shopee, ada hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya kalau kalian mau menjadi seorang dropshipper, sebaiknya ambillah supplier yang berada satu kota atau satu kabupaten dengan kalian tinggal. Alasannya kenapa? Kok harus ambil supplier dari satu kota yang sama? Ini memudahkan kalian seandainya nanti ada customer yang order ke kalian tapi barangnya bermacam-macam dan dia mintanya COD. Ini adalah solusi buat kalian yang mau menjadi dropshipper supaya nggak kena masalah seperti itu nantinya ke depan. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan yang saya maksud. Kalian bisa tonton video ini yang menjelaskan gimana caranya berjualan online dropship, mengambil barang dari banyak supplier dan bisa dikirim dengan COD. Nah, kita lanjut ke tutorial mencari supplier yang baik di Shopee. Nah, oke, kalian bisa lihat pada layar berikut ini. Kita langsung praktek aja. Nah, silahkan lihat dulu. Ini informasi-informasi penting yang perlu kalian ketahui ketika mereset supplier yang cocok untuk diajak bekerja sama dengan kita. Yang pertama, samakan dulu lokasi toko kita dengan supplier. Nah, ini penting buat kalian yang dropshipper. Jadi kita harus samakan toko kita dengan toko supplier. Ini juga penting untuk menentukan di mana saja daerah yang paling banyak penjualannya di Shopee atau penjualannya di online. Nah, kita bisa lihat dari data berdasarkan survei selama beberapa tahun, 5 kota itu masih berada di posisi teratas sebagai penyumbang pembelanjaan online terbanyak. Ya, pertama itu Jakarta, Surabaya, kemudian Medan, Bandung, dan Makassar. Nah, yang paling tinggi itu adalah Jakarta. Jadi kalian bisa memilih toko dengan pertumbuhan transaksi online-nya berdasarkan riset tadi. Jadi sebelum kalian membuat toko atau mencari supplier, kalau misalnya kalian seorang dropshipper, kalian bisa memilih toko yang banyak penjualan online-nya berdasarkan wilayah. Nah, dalam hal ini kalian bisa pilih Jakarta. Kemudian yang kedua, pilih toko satu daerah bila berencana terima COD, tapi kalian kesulitan nemu supplier yang mau diajakin kerjasama. Nah, kalau misalnya kita seorang dropshipper dan pengen COD, kan seharusnya kita harus melakukan deal dulu sama si supplier supaya nanti kita bisa transaksi dengan mereka di luar dari marketplace. Karena hari ini rata-rata marketplace itu sudah menerapkan resi otomatis. Jadi kita akan kesulitan kalau misalnya kita nggak melakukan kerjasama atau deal dulu sama supplier yang akan kita ajak kerjasama kalau misalnya kita mau memberikan layanan COD ini kepada customer. Dan seterusnya nanti kita lihat di prakteknya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kalian mau mencari supplier, tentu kalian harus tentukan dulu produk apa yang mau kalian jual. Nah, dalam hal ini kita misalnya contoh mau jual produk wallpaper. Nah, nanti akan muncul di sini toko-toko yang menyediakan wallpaper. Nah, sebelum kalian pilih salah satunya, kita filter dulu berdasarkan lokasi. Nah, ini tadi yang pertama, kalau misalnya kalian dropshipper, sebaiknya pilih kota yang paling banyak transaksi online-nya, Jakarta. Nah, ini kita ambil toko di Jakarta, kemudian opsi pengiriman. Nah, di sini banyak. Yang paling penting, kalian harus klik Go Same Day. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya supaya kita tahu si supplier ini sebenarnya dia stok produk sendiri atau ternyata jangan-jangan dia juga dropshipper dari orang lain. Nah, biasanya kalau dia Go Same Day, biasanya toko-toko yang menyediakan itu adalah toko-toko yang memang punya barang tersebut. Dia bukan dropshipper dari orang lain. Jadi memang dia yang punya barang. Kan nggak mungkin kalau misalnya ada orang order, dia pilih Go Same Day, dikirimnya besok. Berarti dia ambil lagi dari orang lain. Lalu kalau batas harga dikosongin saja. Penilaiannya terserah kalian mau isi atau enggak. Kalau saya pribadi dikosongin aja. Nah, tipe penjual star seller. Toko-toko yang punya label star seller ini nggak mungkin lah mereka menjatuhkan reputasi mereka hanya gara-gara uang yang seiprit. Nah, opsi pembayaran,
Kalau saya dikosongin aja ya. Tapi kalau misalnya kalian memang benar-benar mau menyediakan fitur COD, ya harus kalian checklist juga fitur tersebut. Berdasarkan filter yang sudah kita buat, inilah toko-toko yang layak diajak kerjasama untuk menjadi supplier kita. Kalian tinggal pilih mana yang paling cocok, mungkin dari harga mana yang paling murah, atau dari penjualan mana yang paling banyak penjualannya. Nah, ini kita ambil contoh saja yang dari banyak penjualannya dari 2 baris teratas ini ya. Dari 2 baris teratas yang paling banyak penjualannya itu ini, kita klik saja. Nah, sekarang kita riset dari tokonya langsung. Nah, dari tampilan produk kita bisa lihat yang penting yang mau jualan produk dan ambil supplier dari marketplace, cek stoknya mereka seperti apa. Kalau stok mereka sedikit setiap itemnya, saran saya lebih baik cari toko yang lain. Karena biasanya star seller itu kan penjualannya tinggi. Kalau stok mereka sedikit, barang mereka akan cepat habis. Jadi nanti kalau misalnya stok mereka sedikit, kita akan capek sendiri. Setiap hari harus update stok ya di toko kita berdasarkan tokonya supplier. Jadi kalau misalnya stok mereka banyak, kita bisa punya waktu juga. Misalnya 3 hari sekali kita baru update. Nah, itu fungsinya kita tahu stoknya supplier itu. Jadi kita harus cari supplier yang stoknya juga benar-benar banyak. Kemudian kalian juga perlu lihat dari deskripsi produknya. Dia harus menyertakan juga informasi yang lengkap. Ingat, karena kita seorang dropshipper, kita harus tahu juga produk yang kita jual. Jadi supaya nanti kita nggak bolak-balik tanya sama si supplier mengenai deskripsi produknya. Kemudian penilaian produk. Nah, untuk penilaian produk kalian bisa lihat dulu di bintang 1 atau bintang 2-nya. Kalian bisa pelajari kenapa orang-orang kecewa dengan produk-produk yang dijual di toko ini. Jadi nanti ketika kalian berdagang, ketika kalian mulai jual beli online, atau ketika kalian mulai buka toko kalian di Shopee, kalian bisa tahu komplainan-komplainan yang datang ke toko kalian dan kalian bisa jawab. Jadi sebelum perang, siapkan dulu alat perangnya. Salah satu alat perangnya adalah kita tahu kekurangan dari produk yang kita jual. Nah, misal di sini warna tidak sesuai dengan foto produk. Jadi nanti di deskripsi produk kalian bisa bilang warna yang ditampilkan di foto ini tidak mencerminkan apa yang mungkin nanti kalian terima. Nah, kalian bisa cantumkan. Jadi ketika si customer beli, dia sadar bahwasanya mungkin ada perbedaan warna. Jadi dia nggak akan komplain. Karena kalau misalnya dia komplain ke toko kita dan toko kita adalah toko yang baru, belum punya reputasi, dan belum punya reputasi dikasih bintang 1, ini akan membuat toko kita sulit berkembang. Kemudian kita buka tokonya. Nah, di sini kita harus lakukan analisis juga. Performa chat ini kalian juga harus pertimbangkan. Berarti mereka aktif ya melayani pertanyaan-pertanyaan konsumen dari chat Shopee. Untuk penilaian toko, kami sarankan minimal berada di 4,6. Jadi kalau misalnya tokonya sudah 4,7 itu sudah bagus. Waktu respon toko kalian juga perlu pertimbangkan. Itu kalian bisa lihat di sini ya, dalam hitungan menit. Jadi jangan cari supplier yang waktu responnya itu cukup lama, 1 jam sekali baru balas. Minimal hitungan menit lah. Kemudian lihat tentang tokonya. Jadi penjelasan tokonya kalian bisa baca juga di sini, karena biasanya di sini mereka mencantumkan syarat dan ketentuan, kapan mereka libur, kapan mereka fast respon. Jadi kalian harus baca juga, dan kalian nanti bisa contek deskripsi yang ada di sini untuk kalian posting di toko kalian. Nah, lalu kemudian yang tak kalah penting perlu kalian ketahui, untuk mencari supplier ini sebaiknya cari supplier yang fotonya itu gampang diedit untuk kita posting lagi di toko kita. Jadi sebaiknya jangan cari supplier yang sebenarnya, kalau supplier ini itu kurang pas ya, kurang cocok, karena dia di setiap foto dibuat watermark nama toko dia. Jadi kita agak sulit kalau misalnya dengan foto seperti ini kita jual kembali di toko kita. Kalau misalnya kalian mau ambil foto yang ini, berarti toko ini nggak layak untuk dijadikan supplier kita. Tapi kalau misalnya kalian rajin nyari foto sejenis di tempat lain dan ambil barang dari sini, itu bisa saja. Tapi sebaiknya carilah supplier yang setiap fotonya itu tidak ada watermark. Jadi memudahkan kita untuk mengedit foto tersebut kembali dan mempostingnya di toko kita. Nah, terakhir,
Setelah kalian menemukan toko-toko yang mungkin layak diajak bekerja sama dengan kalian, kalian menghubungi mereka melalui chat yang ada di sini. Kalian tanya, bisa nggak kita bekerja sama? Saya mau jadi dropshippernya kalian. Bisa nggak nanti ketika ada produk yang datang order dengan saya itu ordernya di luar dari marketplace. Saya ordernya melalui chat WhatsApp. Kalau misalnya dia bilang, oke, nggak masalah, kita bisa bantu order di luar dari marketplace. Kalau misalnya mereka jawab demikian, kalian tinggal minta kontak mereka yang bisa dihubungi. Nah, saya kira cuma itu cara untuk meriset atau mencari supplier yang tepat untuk kita ajak bekerja sama. Nah, semoga cara yang kami terapkan juga di bisnis kami ini bisa kalian terapkan di bisnis kalian, dan semoga membantu untuk kalian berjualan dan mendapatkan penghasilan dari marketplace. Oke, itu tadi videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai ini, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat ke banyak orang, dan jangan lupa klik subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel kelas online ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.